wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang materi kelas 12 yaitu medan magnet. Yuk kita lihat. Nah, magnet ini adalah benda yang menghasilkan medan magnet berupa muatan yang bergerak. Nah, pasti teman-teman sudah banyak tahu ya tentang bentuk-bentuk magnet. Di sini ada magnet ladam atau biasa dikenal dengan magnet tapal kuda. Kemudian ada magnet batang, kemudian ada magnet kemudian ada magnet keping, magnet jarum, dan terakhir ada magnet silinder. Nah, teman-teman, sifat-sifat magnet yang perlu teman-teman ketahui adalah yang pertama, magnet itu selalu memiliki kutub utara dan selatan yang menghasilkan sebuah medan magnet. Kemudian, ketika magnet itu dipotong-potong berkali-kali, magnet itu pasti tetap memiliki kutub utara dengan kutub selatan. Kemudian, magnet ini dapat menarik benda ferromagnetik, artinya benda yang mudah ditarik dan mudah dijadikan sebagai magnet, seperti itu. Kemudian, medan magnet sendiri di sini adalah daerah di sekitar medan magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Nah, medan magnet ini biasanya dinyatakan dengan garis-garis hayal yang disebut dengan garis medan magnet atau garis gaya magnet. Nah, garis-garis ini mempunyai arah yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ada 3 aturan mengenai garis-garis medan magnet. Yang pertama, garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan atau bersilangan. Garis-garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, serta dia membentuk kurva tertutup, jadi seperti berbentuk lingkaran. Kemudian yang terakhir, aturan garis-garis magnet menyebutkan bahwa jika garis-garisnya rapat atau garisnya banyak, artinya medan magnet itu kuat. Tapi sebaliknya, jika garis-garisnya sedikit dan renggang, maka medan magnet pada tempat tersebut lemah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan membahas tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, pengamatan pertama kali dilakukan oleh Hans Christian Ørsted ya teman-teman. Beliau adalah seorang ilmuwan dari kebangsaan Denmark. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 buah percobaan dari Ørsted. Yang pertama adalah saat kawat tidak dialiri oleh arus listrik. Nah, yang gambar yang B dan C adalah kawat yang dialiri oleh arus listrik. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Jika dia tidak dialiri arus listrik, magnet itu diam. Tapi ketika kawat dialiri oleh arus listrik, magnet itu bergerak. Nah, dari percobaan ini, kita bisa lihat jarum menyimpang hanya pada saat kawat dialiri oleh arus listrik. Maka, Ørsted ini menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa arah medan magnet ini bisa menggunakan aturan tangan kanan. Nah, untuk kawat lurus, jempol tangan kita menunjukkan arah dari arus listrik. Kemudian keempat jari kita menunjukkan arah medan magnet. Oke, saya kasih contoh di sini. Ada sebuah kawat lurus dengan arus menuju ke atas. Kira-kira bagaimana sih cara membaca aturan tangan kanan ya untuk mencari arah medan magnet? Oke, anggap kita menggenggam sebuah kawat lurus ya. Kemudian arus itu mengarah ke atas, berarti kita arahkan ibu jari kita ke atas. Kemudian saat kita genggam kawat itu, 4 jari kita ya itu mengarah ke kanan teman-teman. Betul ya? Nah, dari gambar atau ilustrasi ini kita dapat melihat teman-teman bahwa saat arusnya ke atas dan medan magnet ke arah kanan teman-teman, artinya yang ke arah kanan itu adalah masuk bidang ya teman-teman ya. Kemudian saat si arah medan magnet ini berputar melewati punggung tangan kita ya, berarti ada di sebelah kiri teman-teman, itu artinya keluar bidang. Nah, kalau masuk bidang itu ditandai dengan X atau cross ya teman-teman. Kemudian kalau keluar bidang itu ditandai dengan dot.
Nah, di sini adalah ilustrasi untuk kawat lurus dengan arus menuju ke atas. Kemudian contoh yang kedua, teman-teman. Ada kawat lurus juga arah arusnya ke sebelah kanan. Berarti teman-teman arahkan ya ibu jari teman-teman ke arah kanan. Nah, kemudian anggap teman-teman menggenggam kawat tersebut, berarti otomatis keempat jari teman-teman ya itu menuju ke bawah. Ya. Kemudian artinya apa? Saat si arah empat jari ini ke bawah, dia masuk ke dalam bidang. Gitu ya. Kemudian saat dia melewati punggung tangan kita berputar ya ke atas tangan teman-teman, berarti itu artinya keluar bidang. Nah, itu adalah sedikit contoh tentang ilustrasi cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus. Oke, kita lanjut ke materi induksi magnet. Nah, induksi magnet ini adalah besar medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, induksi magnet sendiri menurut hukum Biot-Savart adalah induksi magnet pada suatu titik penghantar adalah resultan medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. Nah, kali ini kita akan mempelajari induksi magnet pada kawat lurus, kemudian kawat melingkar, solenoida, dan terakhir adalah toroida. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu induksi magnet pada kawat lurus. Nah, teman-teman di sini ada dua jenis penghantar pada kawat lurus. Yang pertama, pada penghantar lurus tak berhingga, kemudian pada penghantar lurus berhingga. Nah, saya di sini hanya akan bahas penghantar lurus tak berhingga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada gambar kawat, kemudian ada titik X. Nah, kita akan mencari nih induksi magnet pada di titik X tersebut. Seperti itu. Nah, secara matematis dirumuskan dengan B sama dengan mu0I dibagi dengan 2pi dikali dengan A. B-nya sendiri adalah induksi magnet di titik X, satuannya adalah Weber per meter persegi atau Tesla. Kemudian mu0 ini adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian I sendiri di sini adalah kuat arus listrik dan A di sini adalah jarak titik X ke penghantar. Satuannya adalah meter. Oke, teman-teman, saya akan berikan contoh soal. Di sini ada sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus listrik ya, sebesar 2 ampere seperti pada gambar. Nah, besar dan arah induksi magnet di titik P adalah nah teman-teman kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Diketahui di sini ada arus sebesar 2 ampere, kemudian ada A. A di sini adalah jarak titik P ke penghantar kawat ya teman-teman ya, nilainya adalah 4 cm. Nah, teman-teman perlu ubah satuannya cm ke dalam meter, yaitu menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Karena ini adalah penghantar kawat lurus, maka besar induksi magnetik di titik P dapat ditentukan dengan rumus B sama dengan mu0I dibagi 2pi A. Nah, teman-teman tinggal masukkan angkanya. mu0I di sini adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 2. Kemudian dibagi dengan 2pi dikali 4 kali 10 minus 2. Nanti teman-teman dapat hasil dari induksi magnetik adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Sekarang arahnya kemana sih gitu ya? Nah, teman-teman bisa lihat ya arah dari kawatnya. Dia arusnya menuju ke atas. Nah, sesuai dengan ilustrasi yang tadi, kita arahkan jempol kita atau ibu jari kita ke atas. Kemudian kita genggam kawatnya. Otomatis 4 jari kita mengarah ke kanan kita. Betul ya teman-teman ya? Nah, karena mengarah ke titik P yang ada di sebelah kanan, maka di sini arahnya adalah masuk ke bidang kertas. Seperti itu. Ya teman-teman, jadi jawabannya adalah yang E, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 5 Tesla dengan masuk ke bidang kertas. Kemudian yang kedua,
kita masuk ke induksi magnet pada kawat melingkar. Nah, induksi magnet di titik O dapat ditentukan dengan persamaan BO sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2R. Nah, jika nanti terdapat lilitan kawat melingkar, maka persamaannya menjadi BO sama dengan mu0 I dibagi dengan 2R dan dikalikan dengan N. Nah, di sini BO ini adalah induksi magnet di titik O. Kemudian N sendiri adalah jumlah lilitannya. Kemudian mu0-nya adalah permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, dan R di sini adalah jari-jari penghantar kawat melingkar. Nah, saya akan memberikan contoh soal. Di sini ada seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar. Nah, jika kawat dialiri arus listrik 2 ampere dan jari-jari kelengkungannya adalah 2pi cm, maka induksi magnetik di titik P adalah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, dari soal kita dapat mengetahui bahwa arus sebesar 2 ampere. Nah, kemudian ada A di sini, ya, atau R, jari-jari kelengkungan. Di sini adalah 2pi cm. Nah, teman-teman perlu ubah dari cm ke meter. Jadi nilainya 2pi kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, karena ini adalah induksi magnetik pada kawat melingkar, maka dirumuskan sebagai B sama dengan mu0 I dibagi 2A, atau R ya. A dengan R sama-sama jarak. Nah, tapi teman-teman perhatikan di sini, dia bukan lingkaran utuh, tapi hanya setengah lingkaran ya teman-teman. Nah, maka rumusnya jadi gimana? Nah, teman-teman tinggal kali dengan setengah. Jadi rumusnya adalah mu0 I dikali setengah dibagi dengan 2A. Maka hasilnya adalah B sama dengan mu0 I dibagi dengan 4A. Nanti teman-teman tinggal masukkan angkanya. 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 2, kemudian dibagi 4 dikali 2pi kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, untuk arahnya, teman-teman perhatikan arah arusnya. Dari gambar, arah arusnya ke kanan. Berarti seperti ini ya, ibu jari menuju ke kanan, kemudian 4 jari menuju ke bawah. Artinya apa? Nah, artinya saat 4 jari menuju ke bawah, ya, itu adalah masuk ke dalam bidang. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah E, 1 kali 10 pangkat 5 Tesla dengan masuk ke dalam bidang gambar. Kemudian yang ketiga ada solenoida. Nah, solenoida ini adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Nah, teman-teman di sini ada ilustrasi arus yang masuk ke dalam lilitan kawat ya pada solenoida. Nah, kita bisa mencari besar induksi magnetik ya pada dua jenis, yaitu pada pusat solenoida dan pada ujung-ujung solenoida. Kalau kita mencari pada pusat solenoida, dirumuskan sebagai B sama dengan mu0 I dikali dengan N dibagi dengan L. Tapi kalau kita mencari pada ujung solenoida, dirumuskan sebagai B sama dengan mu0 I dikali N dibagi dengan 2L. Nah, L-nya sendiri di sini adalah panjang solenoida. I-nya di sini adalah arus yang masuk pada solenoida, dan N besar di sini adalah banyaknya lilitan. Nah, kemudian di sini ada contoh soal teman-teman. Ada suatu solenoid panjangnya 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jarinya 2 cm. Bila solenoid itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukan induksi magnet pada ujung solenoid. Nah, tadi kita sudah tahu rumusnya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ujung solenoid ya, di mana B sama dengan mu0 I dikali N dibagi dengan 2L. Nah, mu0 itu nilainya 4pi kali 10 minus 7. Nah, I-nya sendiri kita dapat di soal adalah 0,5 dan
lilitannya adalah 800 dibagi dengan 2 dikali 2. Maka teman-teman nanti dapat hasilnya 4pi kali 10 pangkat minus 5 dengan satuan Weber per meter persegi. Kemudian ada toroida. Nah, toroida ini adalah solenoida yang dibentuk melingkar. Nah, teman-teman, secara matematis, kalau kita mencari induksi magnet pada sumbu pusat toroida, dirumuskan sebagai B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi 2pi dikali R. Nah, R di sini adalah jari-jari toroida, I adalah arus pada solenoida atau pada toroida, dan N di sini adalah banyaknya lilitan. Nah, kemudian di sini ada contoh soal, teman-teman. Sebuah toroida berjari-jari 3 cm mempunyai jumlah lilitan sebanyak 150 lilitan. Kemudian dialiri arus listrik sebesar 6 ampere. Berapakah besar induksi magnetik pada titik pusat toroida? Nah, oke. Jadi dalam soal ini diketahui A atau R ya, di sini adalah 3 cm. Atau kita ubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian ada 150 lilitan sebagai N. Nah, arusnya I-nya ada 6 ampere. Yang ditanya adalah induksi magnet pada pusat. Nah, maka sesuai dengan rumus, BP sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi 2pi A. Nah, atau R ya, A dengan R sama. Nah, teman-teman tinggal masukkan angkanya. Jadi, 4pi kali 10 minus 7 dikali dengan 6 dikali dengan 150 dibagi dengan 2pi kali 3 kali 10 minus 2. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan hasil 6 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Nah, kita sudah membahas ya induksi magnet pada 4 jenis kawat. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.